Pesantren Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran nanti membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Nah, alhamdulillah semuanya sehat. Terus ada yang nggak masuk di antara kalian ini? Oh, satu ya. Ya cuma satu. Mudah-mudahan untuk kelanjutannya yang satu ini dapat segera masuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya untuk yang kemarin masih ingat apa yang diajarkan kemarin mengenai sifatnya Allah. Ya, coba sebutkan pembagiannya sifat Allah. Ayo coba. Oh ya, itu benar. Wajibnya Allah itu ada, sifat-sifatnya Allah itu ada yang wajib, ada yang mustahil, juga ada yang jaiz. Berarti kalian masih ingat yang kemarin. Jadi sekarang coba lihat ini. Nah, dalam video ini digambarkan adanya gunung meletus. Ini Krakatau ini. Ini menunjukkan sifatnya Allah yang apa ini? Di sifat-sifat diantaranya sifat apa? Ya coba sebutkan ayo. Nah, sifat kudratnya Allah, yaitu kuasanya Allah. Allah Maha Kuasa. Di kuasanya Allah termasuk adanya gunung meletus ini. Ini menunjukkan sifat kuasanya Allah. Jadi termasuk juga sifat jaiznya Allah. Terserah Allah mau meletuskan atau tidak. Ini juga terserah Allah. Ini nanti bahasan kita yang utama nanti itu mengenai sifat jaiznya Allah. Ini sudah cukup ini mengenai contoh daripada kuasanya Allah. Terus mengenai tujuan, manfaat dulu. Apa manfaatnya kita mempelajari sifat-sifatnya Allah? Di antaranya hidup kita menjadi tenang. Kenapa harus tenang? Karena dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah, ini kita bisa merasa hidup tenang, hidup tidak terbebani, karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Hidup kita akan enak, susah nggak ada nanti kalau kita sudah dapat mengimani sifat-sifatnya Allah. Hidup harus senang. Jikalau kita sudah paham terhadap sifatnya Allah, maka hidup kita ini akan enak, akan tenang. Terus ada
tujuan pembelajaran kali ini, pada pertemuan ketiga ini, diharapkan kalian semua ini dapat meyakini mengenai sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib, yang mustahil, termasuk pembagiannya, yaitu ada yang nafsiyah, ada yang salbiyah, ada yang ma'ani dan ma'nawiyah. Terus juga sifat jaiznya Allah. Terus untuk tujuan yang kedua, ini diantaranya dapat mengidentifikasikan di sifatnya Allah, baik yang wajib, mukhal dan jaiz, dengan adanya bukti atau dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Terus diharapkan lagi untuk kalian ini dapat menampilkan di perilaku kalian ini, menampilkan mengimani sifat Allah. Di buktinya harus ada nanti, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Untuk yang terakhir ini dapat menyajikan contoh fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, di fenomena yang hubungannya dengan sifat Allah, baik yang wajib, mustahil maupun yang jaiz. Ini tujuan dari pembelajaran kali ini. Ini diusahakan si anak-anak ini mampu menguasai yang saya sebutkan tadi. Nah, terus sifatnya Allah yang kemarin ini ada wajib, ada yang jaiz, ada yang mustahil. Di 20, terus jaiznya 1 dan mustahilnya ada 20. Nah, ini supaya kalian lebih ingat lagi yang kemarin pengertiannya. Suatu wajib Allah, sifat yang pasti dimiliki Allah sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta dan seisinya. Yang harus dimiliki, diwajib Allah memiliki sifat ini. Kalau tidak, berarti namanya mukhal, kebalikannya. Soalnya kebalikannya ini adalah milik manusia, milik makhluk. Kalau yang wajib ini miliknya Allah, yang jumlahnya ada 20, yang dikelompokkan menjadi 4. Ada yang nafsiyah, ada yang salbiyah, ada yang ma'ani dan ma'nawiyah. Saya lanjutkan lagi. Sekarang yang pembagiannya nafsiyah. Ini sekilas saja, karena kemarin kan sudah di sini yang nafsiyah ini menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa sifat tersebut. Menunjukkan adanya Allah ini cuma satu, yaitu wujud di adanya Allah. Ini ada 2 versi. Di menurut syariat juga ada, menurut hakikat juga ada. Kalau menurut syariat ini adanya alam semesta ini, yakni makhluk, ini menunjukkan bahwa itu bukti adanya Allah. Ini kalau dalil akli. Kalau nakli, ini termasuk Qul huwallahu ahad, ini juga bisa. Allah cuma satu, tunggal. Ada berarti. Terus kalau di hakikat kebalikannya, ini prosesnya nanti panjang kalau hakikat ini. Soalnya wujudnya Allah ini menunjukkan tidak adanya makhluk, tidak adanya selain Allah. Ini butuh proses panjang untuk memahami ini.
Terus ada lagi yang salbiyah. Sifat untuk meniadakan kebalikannya, dia nggak layak bagi Allah. Ini namanya salbiyah. Ada kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, yamu binafsi, dan wahdaniyah. Ini misalnya wahdaniyah, artinya kan tunggal. Jikalau kebalikannya berarti lebih dari satu. Ya Allah kan nggak mungkin. Makanya meniadakan lawannya. Di lawannya wahdaniyah umpamanya kan tunggal. Berarti kalau lawannya banyak, lebih dari satu, tunggal atau isa, itu wahdaniyah. Menolak kebalikannya. Ini jumlahnya ada 5. Terus ada lagi yang ma'ani. Di ma'ani ini sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki makhluk, ini terbatas. Dimaksudnya di sini ma'ani, manusia hanya ketempatan sifatnya Allah. Dia tidak memiliki. Jadi maksudnya nggak terbatas sih, semuanya milik Allah. Terbatas karena ditempati oleh sifatnya Allah manusia ini, makanya terbatas. Contohnya ada yang melihat, berarti dilihatkan, tidak bisa melihat sendiri. Walaupun ada orang di depannya lewat, kalau tidak dilihatkan oleh Allah, tidak bisa melihat. Ini ma'ani. Yang ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terus ada lagi yang namanya maknawiyah. Ini wajibnya Allah yang keempat. Di pembagian dari sifat wajibnya Allah yang keempat. Di sifat yang selalu tetap ada pada zatnya Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Harus bersifat demikian, ini harus. Ini maknawiyah. Digandeng antara ma'ani dan maknawiyah. Kalau ma'ani ini yang dalamnya, maknawiyah yang luarnya. Jika sudah contohnya yang basiron itu, kalau ma'ani basor dilihatkan, ini di luar dan dalam. Kalau masih di dalam namanya ma'ani, kalau sudah keluar namanya maknawiyah. Ini sifat-sifat wajibnya Allah. Di sama, yang kebalikannya namanya mustahil tadi. Ini mustahil, sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi nggak mungkin, nggak layak ada pada Allah. Ini layaknya ada pada manusia. Soalnya nanti ditutupi oleh yang wajibnya Allah. Contohnya bodoh. Ini kalau bodoh ini kan sifatnya manusia, kok nyatanya pandai. Ini ditutupi oleh sifat ilmunya Allah, menjadi pandai. Tidak pandai dengan sendirinya. Ini contohnya. Nah, ini coba untuk mengingat sifat-sifatnya Allah yang wajib. Ini bisa kalian lihat dan kalian simak video
mengenai sifat-sifatnya Allah. Ayo kita bersama-sama. Yudhitam baqa Ukhalafatu lil hawadisi Qiyamu binafsihi Wahdaniyat Qudrat Iradat Ilmu Hayat Sama Basar Kalam Qadiran Muridan Aliman Hayyan Sami'an Basiran Mutakalliman Jukidam baqa Khalafatul hawadisi Qiyamu binafsihi Wahdaniyat Qudrat Iradat Ilmu Hayat Sama Basar Kalam Qadiran Muridan Aliman Hayyan Sami'an Basiran Mutakalliman. Cukup. Ini untuk mengingat lagu mengenai sifat-sifatnya Allah. Ini yang kemarin mengenai pengelompokannya, ini kan kemarin sudah paham. Ini termasuk sifat wajibnya Allah yang nafsiyah, ada wujud. Ada kebalikannya berarti adam, tidak ada. Terus ada lagi yang namanya sifat salbiyah. Bako dahulu untuk mustahilnya adalah kudus, yakni baru. Fana rusak, jadi kebalikannya bako. Mukhalafatul hawadisi, kebalikannya mumasalatu lil hawadisi. Jadi berarti sama dengan makhluknya. Jadi kalau kebalikannya ini tinggal mengingat. Contohnya wahdaniyat, esa. Berarti kebalikannya berbilang atau ta'adud. Di mustahil itu berarti kebalikannya. Itu yang perlu dijadikan ingatan. Ada lagi juga ma'ani. Ini kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Untuk kebalikannya itu ada ajzun, karoha, jahlun, mautun, samun, umyun, dan mun. Di kuasa. Nanti kalau yang manawiyah dikuasakan. Dikebalikannya berarti kuasa lemah. Ini sifatnya manusia lemah ini. Ini enggak berdaya. Ini miliknya manusia, yang ini miliknya Allah. Berkehendak. Kalau manusia ini dipaksa oleh Allah, enggak bisa berkehendak sendiri. Mengikuti kehendaknya Allah. Mengetahui juga balikannya bodoh. Berarti kebodohan manusia ini biar bisa pandai, ini harus dipandaikan dulu oleh Allah, mendapat ilmunya Allah. Jadi merasa bodoh dan dipandaikan oleh Allah. Tuli, buta, bisu juga sama. Dimati, merasa kita mati. Hidupnya juga hidupnya Allah. Hidup dihidupkan, tidak bisa hidup sendiri. Ini ma'ani. Terus yang manawiyah, nah ini qadiron,
asalnya tadi kudrot menjadi qadiron, maha kuasa, berarti yang menguasakan. Ajizan berarti yang lemah. Kalau lemah nggak berdaya, ini dikuasakan oleh Allah. Yang tadi kan kuasa, terus sekarang dikuasakan, di maha kuasa. Ibarat jalan dijalankan, melihat dilihatkan. Ini hubungannya ma'an ma'nawiyah. Kita mati, kok hidup? Karena dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita merasa mati, yang menghidupkan Allah. Harus begitu dalam keyakinan kita. Nah, ini yang mulai kita kenal mengenai sifat jaiznya Allah. Di sifat jaiznya Allah dapat diartikan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan sesuatu. Dibebas Allah sekehendaknya. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah tanpa ada intervensi atau campur tangan zat yang lain. Di contohnya ada masjid yang ada di Aceh. Itu kan ada 3 masjid, walaupun ada tsunami tetap terlindungi, terjaga. Kenapa kok bisa begitu? Ini termasuk menunjukkan sifat jaiznya Allah. Di fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Di Allah mungkin bebas mengucapkan sesuatu atau meninggalkannya. Seharusnya yang namanya tsunami ini seluruh kampung ini habis, lunas. Ternyata masjid kok masih tetap. Nah, ini membuktikan jaiznya Allah. Allah berkehendak seperti itu memang. Ini dihubungkan dengan sifat jaiznya. Kalau dengan sifat wajibnya juga bisa. Termasuk kuasanya Allah di menyelamatkan masjid yang ada di Aceh. Ini termasuk kuasanya Allah. Kalau tanpa kuasanya Allah tidak mungkin ada. Jadi pasti akan hancur semuanya kalau di akal seperti itu. Tapi Allah tidak begitu. Allah punya sifat jaiz. Di fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Dibebas. Di menurut kehendaknya Allah. Di jaiz ini juga bisa dihubungkan dengan sifat wajibnya Allah. Jadi nanti contohnya bisa sama. Cuma penjelasannya saja yang lain. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini nanti kalian ada yang bertanya mengenai tadi penjelasan yang kurang jelas atau yang masih di situ kurang adanya penjelasan yang diperlukan untuk menambah keimanan. Ini bisa ditanyakan. Jadi saya beri waktu 5 menit dulu. Ini untuk pertanyaan. Sudah nggak ada pertanyaan? Berarti kalian sudah paham ini, nggak ada pertanyaan. Nah, kalau sudah, untuk LKPD-nya, nah ini soalnya. Berikan contoh kejadian sekitar kamu yang menunjukkan sifat jaiznya Allah. Ini bisa dikerjakan tiap bangku, kelompokan tiap bangku saja. Di contoh kejadian di sekitar kamu yang menunjukkan sifat jaiznya Allah. Tadi sudah ada keterangan tadi. Mungkin yang lainnya juga bisa, contohnya.
5 menit cukup. Kalau sudah, ya coba yang sebelah sana itu berdiri. Coba jawab. Ya, benar itu. Itu. Contoh yang tadi juga bisa disebutkan. Termasuk gunung tadi juga bisa. Gunung meletus tadi. Itu juga jaiznya Allah, juga bisa. Karena tanpa kehendak Allah itu tak mungkin terjadi. Terus yang di Aceh tadi ya juga bisa dimasukkan sebagai contoh sifat jaiznya Allah. Banyak lagi Masian kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk adanya bencana gunung meletus yang di situ ada sebuah rumah yang selamat beserta penghuninya. Itu juga ada cerita seperti itu. Itu menunjukkan jaiznya Allah. Nah, terus kesimpulan dari yang tadi dimulai dari awal, mulai dari pembagiannya sifat Allah, baik yang wajib, mustahil maupun yang jaiz. Ini coba ada yang bisa menyimpulkan. Yang sebelah sana coba disimpulkan. Ya, sifat wajib Allah dibagi menjadi 3, yaitu ada yang wajib, mukhal, dan jaiz. Terus yang lainnya sebelah sana. Ya, sifat wajib dan jaiz ini ada 4 pengelompokan, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Itu diantaranya. Nah, untuk lengkapnya, nah, simak ini. Dimacamkan sifat Allah itu ada yang wajib, mustahil, dan jaiz. Terus sifat wajibnya Allah yang yaitu sifat yang pasti atau layak bagi Allah. Mustahilnya sifat yang tidak ada atau tidak layak dimiliki oleh Allah. Terus yang jaiznya fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Jadi Allah boleh mengadakan sesuatu atau tidak mengadakannya. Terserah Allah sesuai dengan kehendak Allah. Terus dapat mengidentifikasikan sifat Allah yang 4 tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ini yang sudah kita pelajari tadi. Ini kesimpulannya. Sudah nggak ada yang bertanya lagi? Kalau sudah, untuk PR-nya nanti kalian kerjakan yang di LKS halaman 30. Ini sebagai oleh-oleh atau pembelajaran di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapat ilmu yang barokah dan manfaat, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, tentram, dengan memahaminya sifat-sifat Allah. Jadi sebelum selesai pelajaran ini, kita berdoa dulu agar ilmu kita barokah, manfaat, bisa selamat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.